Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran sudah pasti mempunyai hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259 dikisahkan seorang nabi yang pernah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali. Nabi tersebut adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair bukan termasuk 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Uzair adalah seorang nabi yang hidup di tengah Bani Israel dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Para ulama berbeda pendapat tentang kenabiannya. Ada yang mengatakan bahwa beliau bukan nabi, tapi orang soleh pilihan Allah. Namun menurut pendapat yang masyhur, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa Uzair adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Sehari-hari Nabi Uzair senang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Nabi Uzair sedang melewati sebuah desa dengan menunggangi keledainya. Menurut satu riwayat, desa tersebut terletak di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Nabi Uzair sampai di perkampungan yang sudah hancur lebur dikarenakan ulah seorang raja yang zalim yang bernama Bukhtanasar. Di kampung tersebut, Nabi Uzair menemukan banyak sisa-sisa kehidupan dan tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Dan juga ia melihat banyak rumah-rumah yang sudah runtuh dan menyatu dengan tanah. Kemudian dalam hatinya Nabi Uzair berkata, bagaimana cara Allah menghidupkan lagi makhluk yang sudah mati dan membaur dengan tanah seperti ini? Tentu saja pertanyaan Nabi Uzair ini bukan karena beliau meragukan kekuasaan Allah, tapi perkataan ini beliau ucapkan karena takjub akan kekuasaan Allah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Kemudian Allah mengutus malaikat Israel sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi Uzair tersebut. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Uzair dan beliau pun wafat. 10 hari berlalu, 20 hari pun berlalu, setahun 2 tahun berlalu, Nabi Uzair masih tetap dalam keadaannya seperti itu. Hingga 100 tahun kemudian Allah menghidupkan lagi Nabi Uzair. Yang pertama kali dihidupkan adalah matanya, sehingga ia bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan tubuhnya. Setelah dia bisa duduk dengan tegak, Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Malaikat itu bertanya, berapa lama kamu tidur di sini? Dia mencoba menjawab dengan tenang, mungkin sehari atau setengah hari saja. Nabi Uzair mengira dia tidur sejak pagi dan bangun kembali di sore harinya. Dia mengira bahwa hari itu adalah hari yang sama, di mana ia merasa seakan tertidur dan terbangun dari tidurnya. Malaikat berkata, tidak, sesungguhnya engkau berada di sini selama 100 tahun. Allah mematikanmu lalu menghidupkanmu kembali. Itu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu ketika engkau merasa heran akan kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati. Nabi Uzair terkejut. Dilihatnya keadaan sekeliling, semua bekalnya dengan kehendak Allah masih utuh, tidak berubah sama sekali. Hanya saja keledainya sudah mati. Nabi Uzair baru menyadari bahwa keledai yang dia miliki telah mati, menjadi tulang belulang dan menyatu dengan tanah.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menghidupkan keledai itu kembali. Lalu dia diperlihatkan bagaimana Allah menyusun kembali keledainya yang sudah hancur. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga ia hidup kembali. Atas kuasa Allah, keledai itu hidup lalu bangkit kembali. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sambil menunggangi keledainya, Nabi Uzair pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi Uzair berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Menurut perkiraannya, disitulah posisi rumahnya 1 abad yang lalu. Ia pun mengetuk pintu. Nabi Uzair mendapati seorang wanita tua yang sudah buta. Dia bertanya, apakah ini rumah Uzair? Begitu mendengar nama Uzair, tiba-tiba saja nenek ini menangis. Setelah tenang, nenek itu menuturkan bahwa dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dia masih ingat betul sosok majikannya dulu yang bernama Uzair. Wanita tua itu berkata, ini adalah rumah Uzair, namun dia sudah lama menghilang. Nabi Uzair berkata, sungguh aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenaliku? Allah telah mengambilku dari dunia ini selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan pembantunya itu bisa melihat lagi. Allah mengabulkan doanya. Perempuan tua itu tidak lagi buta, sehingga dia bisa mengenal wajah sosok di hadapannya itu. Kemudian wanita itu berteriak, Uzair telah kembali, Uzair telah kembali. Teriakannya itu membuat warga sekitar berdatangan. Mereka pun terkejut setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Uzair. Para ulama pada masa itu dan kerabat Uzair juga hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Putranya berkata, saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya. Cobalah periksa tanda itu. Kalau ada, maka benar dia adalah Uzair. Ternyata tanda itu ada di punggungnya. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun ada seorang ulama yang berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami bahwa Uzair adalah nabi yang hafal Taurat. Dan Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Bukhtanasar atas Bani Israel, kira-kira 100 tahun yang lalu. Mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau hafal Taurat, maka kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair. Maka Nabi Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Setelah itu barulah semua orang percaya. Kaum Bani Israel merasa gembira. Nabi Uzair telah kembali berada di tengah-tengah mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi Uzair adalah orang yang sangat alim mengenai kitab Taurat. Beliau pernah menulis keseluruhan isi Taurat dengan tangannya sendiri. Lalu orang-orang mengeluarkan salinan kitab Taurat yang mereka simpan di bukit. Kemudian mereka mencocokkannya dengan hasil tulisan Nabi Uzair. Ternyata apa yang ditulis oleh Nabi Uzair benar dan sama dengan salinan Taurat yang ada pada mereka. Sebagian orang awam Yahudi terheran-heran dengan kisah Uzair. Bagaimana mungkin beliau dihidupkan setelah wafat selama 100 tahun? Dan bagaimana bisa dia menghafal seluruh isi Taurat?
tanpa salah sedikit pun. Maka sebagian mereka ada yang berkata, sesungguhnya dia mampu berbuat demikian karena dia adalah putra Allah. Karena kejadian luar biasa dan keahliannya yang hafal kitab Taurat di luar kepala, sebagian Bani Israel ada yang menyebut Uzair sebagai anak Allah. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi, melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga kisah ini dapat menjadi bahan renungan kita. Tidak ada keraguan lagi bahwa pasti manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati dan menjadi tulang belulang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.